Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safwan Saifullah Pakaya, peserta Latsar CPNS gelombang 3 angkatan 23 kelompok 2 Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, jabatan penata pertanahan ahli pertama. Pada hari kedua ini saya mempelajari tentang isu dan analisis isu, terutama bagaimana memahami dan mengelola suatu permasalahan publik atau kebijakan secara sistematis. Proses belajar dilakukan melalui penjelasan dari fasilitator, yaitu Bapak Hadi Arnowo. Saya merasa antusias dan tertantang karena materi ini membantu saya berpikir lebih kritis terhadap isu-isu kebangsaan dan peran ASN dalam menghadapinya. Selanjutnya, materi yang telah saya pahami dari pembelajaran pada hari ini, saya memahami bahwa analisis isu memiliki beberapa tahapan penting. Itu yang pertama ada deskripsi isu, yaitu untuk menggambarkan fakta dan situasi permasalahan secara objektif. Yang kedua ada identifikasi isu, yaitu untuk mencari inti masalah yang sebenarnya sedang dihadapi. Dan yang ketiga ada pemilihan isu, yaitu untuk menentukan isu mana yang paling strategis atau prioritas untuk diselesaikan. Yang keempat ada perumusan isu, yaitu untuk menyusun kalimat masalah secara fokus dan terarah. Dan yang terakhir itu ada analisis isu, yaitu untuk menelusuri sebab akibat, aktor, dan dampak dari isu tersebut untuk menentukan alternatif solusi. Saya juga mulai memahami bahwa dalam analisis isu, data dan logika berpikir sistematif sangat penting agar kesimpulan yang diambil tidak subjektif. Selanjutnya, materi yang belum saya pahami pada pertemuan hari ini itu adalah alat analisis sebab akibat, seperti fishbone diagram, pohon masalah, mind map, dan analisis SWOT. Kendalanya, saya masih bingung menentukan faktor utama penyebab dan bagaimana cara menempatkannya secara tepat di dalam diagram. Selain itu, terkadang sulit menghubungkan hubungan logis antara sebab dan akibat yang kompleks dalam satu isu. Selanjutnya, upaya saya untuk mengatasi kendala tersebut, yang pertama, saya akan mencari contoh penerapan nyata alat analisis seperti fishbone dan pohon masalah dari internet dan YouTube agar lebih memahami langkah-langkahnya. Yang kedua, saya akan berdiskusi dengan rekan belajar atau fasilitator agar mendapatkan umpan balik dan pemahaman yang lebih mendalam. Selanjutnya, upaya saya untuk memperkaya materi, saya akan membaca modul tentang teknik analisis kebijakan publik, mengikuti video pembelajaran tentang fishbone diagram di kanal BKN dan Lembaga Administrasi Negara, serta mencoba membuat mind map digital menggunakan aplikasi seperti Canva dan Miro. Melalui cara itu, saya berharap kemampuan analisis saya bisa lebih tajam dan sistematis. Dari pembelajaran hari ini, saya menyadari bahwa kemampuan menganalisis isu merupakan bagian dari bela negara non-fisik. Karena dengan pemahaman yang baik, kita bisa memberikan solusi yang berpihak pada kepentingan nasional. Saya berkomitmen untuk terus belajar dan mengasah kemampuan analisis agar bisa berkontribusi lebih baik sebagai warga negara yang kritis dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.